Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Samsinar A, NIM 18.704.0010, kelas B angkatan 2018. Saya dari Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan serat pangan atau serat makanan serta cara mengukurnya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu serat makanan. Serat makanan didefinisikan sebagai sisa-sisa skeletal sel-sel tanaman yang tahan terhadap hidrolisa oleh enzim-enzim pencernaan manusia. Serat makanan sering juga disebut sebagai karbohidrat yang tidak tersedia. Sedangkan yang tergolong sebagai karbohidrat yang tersedia adalah gula, pati, dan dektrin, karena zat-zat tersebut dapat dihidrolisa dan diabsorpsi manusia yang kemudian dalam tubuh diubah menjadi gula dan akhirnya menjadi energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Serat makanan terdiri dari dinding sel tanaman yang sebagian besar mengandung 3 macam polisakarida, yaitu selulosa, zat pektin, dan hemiselulosa. Selain itu juga mengandung zat yang bukan karbohidrat. Berdasarkan jenis kelarutannya, serat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, serat pangan tidak larut dalam air atau IDF seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Yang kedua, serat pangan larut dalam udara atau SDF seperti pektin, gum, dan musilase. Sifat kelarutan ini sangat menentukan pengaruh fisiologis serat pada proses-proses di dalam pencernaan dan metabolisme zat-zat gizi. Kadar pangan dalam bahan-bahan berbeda-beda sehingga akan berbeda pula bioavailabilitasnya di dalam tubuh manusia. Dalam menganalisis serat ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Namun dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur serat kasar. Metode analisis serat kasar atau crude fiber. Serat kasar terdiri dari lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Merupakan bahan yang tertinggal setelah bahan makanan mengalami proses pemanasan dengan asam dan basa kuat selama 30 menit berturut-turut dalam prosedur yang dilakukan di laboratorium. Kemudian penetapan serat kasar. Di sini serat kasar memiliki prinsip di mana serat kasar merupakan residu dari bahan makanan atau pertanian setelah diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih dan terdiri dari selulosa dengan sedikit lignin dan pentosan. Adapun pereaksi yang digunakan yaitu 1. Antifoam, 2. Asbes, 3. Larutan H2SO4, 4. NaOH, yang kelima larutan K2SO4 10%, yang keenam alkohol 95%. Kemudian peralatannya yaitu yang pertama penggiling, yang kedua timbangan analitik, yang ketiga alat ekstraksi soklit, yang keempat Erlenmeyer 600 ml, yang kelima pendingin balik, yang keenam kertas saring, yang ketujuh spatula, yang kedelapan oven dengan suhu 110 derajat Celcius, kemudian terakhir desikator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Yang pertama, haluskan sampel sehingga dapat melalui saringan diameter 1 mm dan aduk merata. Kalau bahan tidak dapat dihaluskan, usahakan dihancurkan sebaik mungkin. Yang kedua, timbang 2 gram sampel ekstraksi lemak sampel dengan metode soklit. Kemudian yang ketiga, pindahkan sampel yang telah diekstrak lemaknya ke dalam Erlenmeyer 600 ml. Jika ada, tambahkan 0,5 gram asbes yang telah dipijarkan dan 3 tetes zat anti-buih. Yang keempat, tambahkan 200 ml H2SO4 1,25% yang panas. Kelima, didihkan selama 30 menit dengan kadang-kadang digoyang-goyangkan. Yang keenam, saring suspensi melalui kertas saring. Residu yang tertinggal dalam Erlenmeyer dicuci menggunakan air yang mendidih. Kemudian cuci residu dalam kertas saring sampai air cucian tidak bersifat asam lagi, yang dapat
diuji coba dengan kertas lakmus. Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer kembali dengan spatula. Kemudian sisinya dicuci kembali dengan 200 ml larutan NaOH 125% mendidih sampai semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer. Yang kedelapan, didihkan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil kadang-kadang digoyang-goyangkan. Yang kesembilan, saring kembali melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya atau cruise gauge yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya sambil dicuci dengan larutan K2SO4 10% 15 ml. Yang ke-11, keringkan kertas saring atau crush dengan isinya pada oven 110 derajat Celcius sampai berat konstan 1-2 jam. Dinginkan dalam desikator dan timbang. Jangan lupa mengurangi berat asbes sekali digunakan. Adapun cara menghitungnya yaitu serat kasar yang dihitung dengan persen sama dengan berat residu yang dihitung dengan gram dikali 100% per berat sampel yang dihitung dengan gram. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.